Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Fatihanisa, CGB Angkatan 7 Kabupaten Kudus akan menyajikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Sujirman SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Hartadi SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus CGB memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGB dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru merupakan suri tauladan yang baik dalam mewujudkan iklim budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Makna dari disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Mengenai motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang kita ketahui bahwa posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghukum, 2, pembuat merasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer, bahwa di sini posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Peran aktif guru dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Segitiga restitusi. Peran guru sebagai manajer sangat sesuai menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan suatu keyakinan kepada siswa tersebut. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Melalui pembiasaan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional dan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan berpihak pada murid, bersifat menuntun sesuai kodrat, yaitu kodrat zaman dan alam pada murid tersebut. Selanjutnya, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembiasaan budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Pembiasaan budaya positif terwujud dengan saling berkolaborasi seluruh warga sekolah agar terwujud tujuan bersama. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah membiasakan budaya positif agar tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demi terwujudnya visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 1.4. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini?
Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Sejauh ini saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang berkaitan erat dengan disiplin positif. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep ini kedepannya akan saya aplikasikan di sekolah serta saling berbagi dengan rekan-rekan di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi. Ternyata permasalahan ini saya sering temukan di sekolah. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi mengetahui langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Berdasarkan pengalaman saya, kemarin murid saya mampu menyadari posisi diri ketika melakukan kesalahan dan berdamai dengan keadaan untuk tidak mengulanginya lagi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya telah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Seharusnya sebagai guru yang baik yaitu posisi kontrol yaitu sebagai manajer dan teman dengan cara menangani masalah menggunakan alur segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani murid di kelas 2 yang sering tidak membawa buku, membawa mainan di kelas, mengambil alat tulis temannya. Di sini saya menggunakan alur segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada murid tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar dan mengupgrade diri yang sesuai dengan budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol guru yang sering saya pakai adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya merasa mampu menyetir semua kegiatan siswa sesuai keinginan saya. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya menjadi manajer dan teman. Perasaan saya sangat nyaman, senang karena lebih dekat dengan siswa. Berbeda dengan dulu karena siswa harus tunduk dan segan kepada saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Iya, betul, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Namun, hanya sampai pada tahap 1 dan 3 saja, yaitu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan dengan kalimat seperti di bawah ini. Tahap pertama, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Tahap ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan pembiasaan budaya positif adalah adanya kolaborasi yang menyeluruh antara guru, siswa, dan wali murid. Oleh karena itu, pembiasaan budaya positif di sekolah juga dilakukan oleh murid itu di rumah, sehingga murid dapat terbiasa, membudaya, dan terciptalah budaya positif yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.